Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 5 Mei 2025 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nas firman Tuhan menjadi pokok renungan kita terambil dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya 53 ayat 11. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya, hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, penderitaan yang menyelamatkan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sudah 3 pekan kita menjalani Paskah. Biar semakin luas wawasan makna Paskah, maka dari tema hari ini yang berbunyi penderitaan yang menyelamatkan. Rasanya tema ini tidak terlalu sulit kita pahami. Bahkan kita alami dalam hidup sehari-hari bagaimana penderitaan yang menghasilkan kebaikan, kesuksesan, bahkan keselamatan. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras dan pengorbanan. Saudara-saudari, nas renungan ini mengangkat rahasia penderitaan yang ditimpakan kepada hambanya oleh Tuhan, orang benar itu. Menekankan bahwa penderitaan yang menimpa si hamba itu bukan karena kesalahan dirinya, karena dia orang benar, melainkan kesalahan orang lain yang mendatangkan derita ditimpakan kepadanya. Sebenarnya banyak kesempatan atau peluang untuk menghindar dari derita ini, tetapi dengan sadar hamba ini menyediakan dirinya untuk menanggung semua derita itu, agar dengan demikian oleh dia derita itu terselesaikan. Hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini ternyata digenapi oleh Yesus Kristus. Penderitaan semakin jelas wujudnya dalam doa Yesus di Taman Getsemane. Doanya yang berbunyi, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Dengan meminta pilihan yang lain, jika mungkin sekiranya itu berisikan meminta pilihan yang lebih ringan. Tetapi kehendak Bapa agar Yesus Kristus menuntaskan derita akibat dosa, yaitu maut. Itu harus ditanggung Kristus sebagai Mesias Juru Selamat. Yesaya menyebut perlakuan yang diterima hamba itu. Dia dipukul, dilukai sampai mati. Kalau sekarang kita telah menyaksikan kematian seseorang, demikian kematian yang kita lihat itu dimasuki oleh Yesus. Dengan kematian Yesus sebagai tanda dia berjuang mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Respon kita atas perjuangan Yesus Kristus ini ialah menghargai, menghormati, memuliakan, memuji Dia yang menderita, mati, dan bangkit untuk memberi keselamatan bagi kita. Itulah iman. Respon ini kita nyatakan bukan dengan mulut saja, tetapi dengan mengikut teladan hidup Kristus, melakukan kasih, kebenaran yang telah Dia ajarkan kepada kita. Perjalanan kita makin serupa ke arah perjalanan yang Dia lalui. Tidak sedikit orang yang hidup dalam kelimpahan harta di dunia ini, tetapi makin egois, yang membawa harta itu
memisahkan dia dengan orang lain. Namun tidak sedikit juga orang menyadari bahwa harta itu adalah sarana menjalankan kasih, menyatakan kebenaran dan keadilan kepada sesama. Banyak orang kaya raya, orang sederhana, bahkan miskin menderita, kematian mengakhiri hidup mereka ini. Tetapi Yesus Kristus menyelamatkan orang yang beriman. Menerima Yesus Kristus menjadi juru selamatnya, itulah iman. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, menurut Anda, pada umumnya apakah ciri-ciri hidup seorang hamba? Kedua, menurut Anda, apa ciri-ciri hidup seorang hamba Tuhan? Yang ketiga, menurut Anda, apakah tanda keberhasilan dan kepuasan seorang hamba Tuhan? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Yesus Kristus telah memberi teladan sebagai hamba Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami meneladan Kristus menjalani hidup kami ini, karena kami adalah hamba Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin.